Halo semua teman-teman, kita beli kotak kayak begini mahal $1.000. Tapi ini pasti harusnya menarik, oke? Dan seperti inilah penampakannya di dalam gambar. Kalian bisa lihat ada banyak kotak berdebu. Dan tawaran yang kita menangin $980. Ditambah komisi $1.030. Ini kelihatannya kayak barang lama ya. Ini harusnya jadi perlengkapan yang mahal ya. Nah, 1, 2, 3, saya pernah lihat lampu ini, bagus. Bukan perunggu tapi tetap aja cakep. Jadi peralatan apa nih? Itu tas lama, vintage, kosong sih, tapi oke, baiklah. Koper ini untuk lampu. Kalian harus hati-hati ya karena udah retak nih di sini. Nah, barang pecah belah apa nih? Inggris. Cakep sih. Ya, saya pikir ini jadi vintage lurus gitulah. Apa di sini? Kayak kaca ya, pecah belah. Saya nggak tahu, tapi nggak lihat sesuatu yang istimewa. Perabotan mebel tuh menarik. Oke, kita lihat satu laci di sini lagi. Kalian ketemu lagi di situ nggak? Nah, kamu lihat deh, bisa jual. Ada kaki, itu jadi sulit dijual. Tapi ini kursinya bagus, ada beberapa kaca, murah. Di sini ada 2 pintu. Kalian bisa buka pintu ini, akan jadi beri lebih banyak cahaya. Ada beberapa kotak. Saya pikir di situ ada rak yang lebih menarik daripada di sini. Di sini ada gambar-gambar tua. Ada perahu lama yang mereka tangkap. Lihat gulungannya. Wow. Ya, semua foto-foto lama. Wow. Nah, ini lebih bagus kan? Jauh lebih bagus. Gimana kalau begini? Album apaan ya ini? Foto-foto lama gitu ya. Bener, lebih baik kayaknya sih nggak dibuka pakai sarung tangan kotor kayak gitu. Saya saranin kalian simpan terus buka di rumah. 1930 tahunnya. Wow. Nah, aduh. Gelas mug Sterling Gorham, ya, perak. Ya, kalian bisa minum kopi pakai ini. Apa di sini lagi? Berapa taruhannya? Oh, sendok. 1 garpu 2 sendok dengan nama-nama di atasnya. Juga perak nih kayaknya. Perak sih bagus sih. Itu bagus. Dan di sini juga ada apa ya? Oh, kayak mainan bayi. Warnanya perak ya. Maksud saya udah bertahun-tahun. 100-150. Saya nggak tahu berapa tahun umurnya. Sendok. Perak. Perak lagi. Nah, ini kotaknya bagus sih. Di sini sama. Ayo kita lihat. Di sini kursi. Ini akan kita lebih mudah untuk kita untuk bongkar. Peralatan perak Hong Kong. Cangkir dan piring. Untuk cangkir Hong Kong. Menarik juga sih. Ada alas-alas cangkir. Dan ini apa? Garam, merica. Juga perak. Nggak banyak garam sama merica, tapi 6 buah. Tapi itu udah tua banget ya. Oke. Di sini ada semacam generator. Genset, kita nggak tahu bisa apa enggak. Tapi kaca. Apa yang di kotak ini? Apa nih? Saya lihat gambarnya. Ada kotak lain di dalam kotak. Oh. Sial, kaca pecah. Kubik Rubik. Kubus. Saya pengen sampai ke kotak-kotak itu deh. Wow, ada banyak-banyak lagi nih di sini. Semacam kayak stiker koleksioner gitu deh, kolektor di sini. Gimana mereka bisa sampai di sini? Lihat nih. 15-20 tahun. Nah, ini pelat apa ya di sini? Oh, piring. Nah, ini ada dokumen di sini. Nah, itu bagus. Kita mulai dengan perak tadi ya. Yang ini? Oh, untuk kuda. Iya? Nggak tahu sih sebenarnya. Tasnya udah lama banget nih. Kayak bau loteng tua gitu lah. Baunya loteng tua banget. Buku, rapi. Oke lah. Oke, kita tinggalin besok aja. Oke lah, kita udah sampai di hari kedua. Jadi kita akan keluarkan semuanya sekarang. Mungkin dia kayak tukang gitu ya. Kita cari tukang, kita buka kotak-kotak ini. Kita dapat kursi besar nih. Oh, nggak apa-apa sih, kakinya besar.
bagus, mereka lucu. Mungkin itu tahun 60 70-an, tapi itu pasti bisa dijual. Ini model yang bagus banget. Ya, yang pasti bisa kejual. Ini lebih murah sih. Tapi itu lebih besar, lebih tinggi. Saya ingin menjual yang kecil ini kayak 300, tapi Eugene ngambil dan segera menjual seharga 100. Dan ini ada 60. Apa nih, komposisi Cina kayak sulaman, tapi kelihatannya lama ya. Ini tambalan di bawah kaca. Canyon, Utah, saya nggak tahu. Mungkin bisa dikoleksi sih, mungkin juga enggak. Panama, ya, mungkin cuman jalan-jalan mereka terus mereka kumpulin. Kita harus periksa sih, bisa jadi mahal. 84, 93, 88. Kalian harus dapat tambalan bahu untuk diri. Taman Jembatan San Francisco, Alaska, pencucian emas. Oh, itu kita gali juga. Lebih banyak tambalan nih. Walt Disney, patch di tambalan ya. Katakanlah patch warna Walt Disney ini dijual 15, 20, 50. Jadi kalian harus periksa semuanya. Harus lihat. Oke, lanjutan komposisi bahasa Cina, Tionghoa. Bordiran dan mungkin disulam pakai tangan ya. Dan kalau itu buatan tangan, barang pecah belah apa nih? Ada burung-burung kecil di atasnya. Banyak ya. Viking, hang dibuat di Jepang. Alcohol proof. Ngerti lah, bisa lepas alkohol, diuji. Ditulis piring hidang pembuka yang istimewa. Stereo tulisannya. Stereo. Saya pikir mereka maksud stereo. 1Y lebih kurang lah. Wah. Oke. Meja putar Garat. Oke. Kita lihat di situ. Tambak. Mungkin saya bisa hancurin. Jadi harus hati-hati. Itu kuat. Nah, ini semua adalah gambar-gambarnya. 80-an, 85, 79, 78, 77, 76. Kristalnya masuk. Cakep sih. Untuk taruh permen sama biskuit. Film-film lama 75 tahun 77. Apa artinya tuh? Bener, pasti ada tape recorder di satu tempat. Lebih banyak lagi gelas nih. Nippon, lapis emas. Apa yang disembunyiin di sini? Nah, berlapis perak. Apa tuh vasnya? Dinasti Gading. Lucu sih tapi nggak mahal. Apa yang ini? Nah, ini sterling. Itu perak. Kirk and Son Incorporated. Hanya perlu dibersihin aja sih itu aja. Ini jadi bakal bagus. Oke, temuannya bagus. Kita harus bungkus dengan hati-hati biar nggak gores. Mangkuk kegores seperti apa nanti? Lebih banyak barang pecah belah. Lebih banyak lagi perak di sini. Mungkin ada semacam branding ya. Tapi di sini ditulis sterling. Silakan. Oke, kayak inisial gitu. Oh, nah ini baru nih. Wow, keren banget. Nah, kita harus keluarin semua dari situ. Takutnya tikus-tikus datang. Sudah lama di situ. 10 sampai 23. Bukan perak ya. Oke, kita lihat deh. Tapi kendinya bagus banget. Cangkir begini, bingkai perak kayak begini. Beku kayak Ceburaska. Ih, cakep banget kan. Ini karya yang bagus banget. Dibagi 4 bagian. Itu bener ya. Jadi kalian gak bakal dapat tiram, coklat, kisel, sama bors. Untuk kacang polong gitu ya, tercampur dalam satu piring. Ini keren sih. Turun hujan, saya harus bawa dengan cepat. Oke, perak. Ya, kemungkinan besarnya sih itu. Kalau di sini, Gorham. Ya, tapi bukan perak sih. Kalau ini, oh, kristal lagi. Perak, kristal. Nah, ini cakep banget. Ini kan nggak sederhana kayak begini. Dibikin formanya dulu, terus dibikin, lalu dibikin kadang-kadang ornamen, terus jadi deh kayak begitu. Ini mirip. Awalnya kita ngira itu kayak perdukunan, tapi itu mancing ya. Beda kan? Itu bahkan sepertinya kayak banyak ya. Kayak di dongeng. Awalnya kita ngira kayak perdukunan, tapi untuk mancing ternyata. Japanese, Jepang, barakuda. Nah itu tuh, jumlahnya banyak banget. Ya, ikan barakuda jijik berkumpul. Ya untuk mancing, mungkin tahun 70-an 80-an. Tua banget sih, pokoknya. Ornamen apa nih? Gambaran gitulah. Dari apa ya? Kayak nggak dari kulit sih, nggak jelas. Mungkin kayak orang Indian ya. Bagus sih. Ini poster lama ya. Star Wars episode pertama tahun berapa ya? 1999. Nah ini poster-posternya.
Terus kemana ya? Nah itu dia. Oh iya, tahun 99 Star Wars episode pertama. Oke, harus hati-hati ya sama ini. Karena poster-poster 99 ini di satu tempat dijual 50, 70, ada yang $100. Dan bahkan ada yang jual 900, di sini ada 1200. Wow. Gelas uranium. Kelihatan nggak? Setelah peralatan sinar X gitulah. Gimana bisa bersinar di tangan kamu? Paman Syas, harus lihat. Mungkin harus naik ke atas untuk di ronsen, duduk di atas ya, ambil di tangan, harusnya bersinar ya. Wow, cakep banget. Dan ini mungkin kayaknya radioaktif gitu ya. Oke lah, saya bercanda. Kaca yang diduga radioaktif ini sebenarnya sih cakep sih. Ini di lelang 45 tawaran, gelas ini dijual $9, di sini 10. Atau satu toples untuk 24, dan lampu gantung itu dijual 618 ya. Ini apa ya, kotak apa ya? Ini untuk cetakan Cina ya. Ini para mata-mata Tiongkok di semak-semak jaga-jaga, maksudnya cari tahu gitu. Tentara nggak ada yang lewatin. Oke, makan siang. Lonceng. Satu desa lari. Semua tua banget ya, Prusia. Saru tahun 1911, surat kabar dari tahun 78. Sudah saya bilang kan, itu udah lama nggak ada. Ya ini cangkir untuk jauhin kerucut yang disudut dari mulut kamu. Deutschenberg, Jerman. Barang pecah belah terus ya. Dibeli di suatu tempat pada tahun 1894. Keren banget. Ada beberapa kaca juga ya. Dan ini cangkir piring nih. Tahun 1894. Wadaw. Wow. Alkitab. Oke, saya saranin ya, kita nggak sentuh, kita akan datang ke tempat kita buka nanti di sana. Ada satu lagi, yang ini satu lebih besar nih. Tapi sebaiknya nggak dibuka di sini sih. Kalau nggak hujan basah, kita akan keringin di balkon. Oke, kita buka hati-hati. Tapi sebelum itu yang satu ini saya buka, ini dicetak di Edinburgh, Skotlandia, dan tergantung pada tahun dan kondisinya mungkin bernilai $200. Tapi yang satu ini dijual seharga $450 dan bahkan $570. Kita lihat. Multi lonceng, kayak ulat bulu. Oke, kalian bisa bilang ini barang antik, dan ini tahun 1941. Ini gambar-gambarnya. Kartu remi nomor 500, disegel, foto-foto. Ini foto-fotonya tua banget ya. Tua banget. Kacamata apa nih? Barang antik asli ya. Ini satu lagi nih. Ini satu lagi. Ini pince nez. Ini dicap paten. Oh, ini satu lagi nih. Siapa yang bilang emas? Oke lah, kita periksa. Dan kacamata tua ini laris manis. Ada yang 50, ada yang 90. Dan ini adalah 405 di lelang. Jadi kita harus periksa. Rumaha. Tengah tegukan. Ini vas bunga ya. Untuk satu yang pendek. Dan di Lyon. Mereka di situ. Wow, mereka besar ya. Mereka besar banget. Kita bisa bawa? Nggak bisa sih. Kita harus taruh di luar sih. Ayo. Oke. Oh, aku punya kura-kura. Udah pernah di situ, tapi terus keluar, hilang. Kerangnya luar bagus. Ada kerang lagi. Ini lebih kecil ya. Dan sini kayak beberapa koleksi literatur tahun 1949. Raja Arthur. Kalian bisa tahu itu tua. Nah, ini Robin Hood. Inilah kualitas tua ya. Mungkin kita masih bisa bersihin, ini akan sangat berguna untuk berkemah. Dan ini pakaian anak-anak. Berapa umurnya ya ini pakaiannya? Semuanya handmade sih. Harusnya sih kayak 100 tahunan. Oh, pramuka di Rusia. Tolong Kapitan John Blay. Buku kosong. Nggak ada pramuka di Rusia kan? Enggak. Ada. Tahun 1916. Nggak ada pramuka sih waktu itu. Dan pertama-tama ada pramuka Boy Scout. Terus mereka jadi pioneer. Paman Sasha bilang junior, tapi ada Junats di Rusia istilahnya. Meskipun tahun 1916 buku ini nggak mahal, tahun $11. Teropong apa ya? Saya pikir. Enggak, ini masih bisa. Mangkuk apa ya? Semacam hieroglif. Mangkuk Cina ya? Atau bahasa Jepang? Heiger, USA. Itu aja? Ya. Ternyata itu ada sebuah danau. Kita menemukan angsa, kita bisa menjualnya seharga 100 ekor. Alaska. Itu aja. Oke, kita punya batu Alaska. Kayak gantungan kunci.
Sterling ya, perak sih. Perak, iya. Oh, gelas hijau nih. Kacamata. Ya, nggak begitu mahal. 6 di antara terjual $30. Yang satu ini kaca bening. Tertulis Arkorok Prancis. Arkorok itu bagus. Ada 12 biji ya. Ini ada piring koleksi dari dinding. Gimana kami bisa tahu? Oleh kayak begini nih. Lihat nih. Nah, ini harus dibuka nih kayak begini. Anglia, Inggris, tahun 1976. Presiden Amerika Serikat. Ada lagi. Dan bahkan yang kayak gini. Cakep gak? Itu satu tuh. Royal Fenton. Ini juga ada satu lagi nih. Secara keseluruhan banyak banget piring-piring yang bagus-bagus. Ada sesuatu yang bisa kita jual lah di sini. Paspor tanggal lahir 1918. Paspor lama kayak begini. 99 2008. Quarter. Ada 2 yang hilang. Oh enggak, ini mereka yang hilang. Ini satu lagi. Oh, ini sekarang satu set lengkap. Oke, sekarang full. Bagus. Star Wars tahun 2005. Berbicara lebih dari 500 kalimat. Banyak ngomong ya. Oh, itu baru sepatu. Oh, ukurannya bagus sih, besar. Nah, ini yang kedua. Itu aja, satu set. Ada beberapa pemain perak. Oh, astaga. Tahun 1967. Udah tua, masih ada di antara barang pecah belah. Peralatannya banyak, menarik. Ini dilapis sterling, warnanya perak. Kotor sih, tapi sterling. Perak juga. Wow, garpu. Nggak semua sosis bisa ditusuk pakai garpu kayak begini ya. Sterling juga, perak, sterling lagi. Lebih banyak lagi nih pecah belah. Di sini juga. Di sini kita buka. Dan ini apa? Oh, itu piringan Titanic. Maksud saya buku ini setelah tahun 1990. Ini copywriter tahun 1912. Ini L.C. Mayers. Foto, ada deskripsi. Menarik ya. Ini buku atau sebelum dia pergi ke laut atau setelah itu. Tergantung cerita. Mungkin mereka belum tahunya. Maksud saya DiCaprio. Ya kayak begitulah. Ya. Dan dalam kondisi bagus, buku ini seharga $100. Dan yang satu ini tidak begitu bagus, harganya $40. Yang ini 60. Saya udah bilang kan ada tape recorder. Nah, proyektor. Itu dia. Kodak. Ya, ada Kodak Movie Deck 425. Kotaknya terlihat seperti film ya. Ternyata cukup murah. Di sini satu tempat di $40. Di satu tempat bahkan 20. Ada yang bilang bahkan itu bukan kuda tapi lembu. Nggak tahu lah, itu beberapa bentuk yang nggak jelas. Atau beberapa tepatnya untuk seekor lembu. Untuk seekor lembu ini tandem ya, untuk orang. Jadi kuk dengan poros kayu, itulah namanya. Surat nikah tahun 1882, itu udah tua banget. Lama sih. Apa nih? Peti misteri, kotak misteri, ini kotor ya. Oh, perak. Itu topi ya? Oh, mereka pakai pada abad 18. Ini hiasan untuk kepala wanita. Vas malam, kayak pot gitu, dicoret-coret di sini malam hari. Buat apa ya? Mungkin untuk numpuk gigi di malam hari, saya nggak tahu sih. Ini pasti perak. Ada sikat, kuas perak ya. Iya, perak. Ditulis di sini, sterling. Ya, semuanya dari perak. Ada perak lagi. Oke, dan di sini batu. Nggak diduga-duga. Ada lalat di atasnya. Tahun 1917, agent New York, militer. Orang-orang militer pakai ini. Di sini ada yang lain ya. Yang saya pikir itu kayak pakaian dalam abad ke-18 sterling, perak. Ya, itu sudah kayaknya tua. Ya, umurnya kayak gitulah. 200 tahun. Tentu ada yang jatuh. Tapi ada super lamp. Cermin. Dilihat dari bentuknya itu kayak cermin ya, kaca. Tapi kalian harus jual satu set. Kita harus bersihin dulu, terus dilelang. Oke, nggak ada lagi. Kuas dan cermin perak ini bisa bernilai $50, 100, 250, 50, 500, 600, 800. Ada set Tiffany seperti ini tapi warnanya emas. Yang satu ini dijual seharga $29.000. Dan satu ini $35.800. Tapi kita nggak punya. Dan ketika kamu cari barang serupa di tempat berbeda, kalian bisa nemu dengan harga yang beda-beda. Katakanlah kuas ini dijual di eBay $100. Wajan besi tuang. Ada perak lagi.
itu perak lagi. Dan kayak begini, saya pikir mereka dipakai untuk kencengin korset. Atau mungkin untuk sikat gigi, saya nggak tahu. Oh, nah ini baru nih. Oh, ikat pinggang kayak begitu ya. Udah sering dipakai. Lonceng pasti datang dengan benda di atas lembu itu ya. Keren, barangnya bagus. Ini ada seluruh koleksi Tom Sawyer, Harry Potter tuh bagus. Ya, ada 7 buku tuh. Oke, sekitar $50. Dale Carnegie. Gimana cara berhenti bekerja dan mulai hidup. Kita mulai di sini karena kita belum baca buku itu. Kita harus baca dan mulai hidup. Oke, bagus banget. Memetik, mengangkut, membawa, memuat. Mari kita mulai hidup baru, ubah bisnis, atau lebih tepatnya mereka semua keluar dari bisnis ini. Ini album Parangko 1920 sampai 1929. Dan itu nggak kosong. Sayang sekali mereka dilem. Mereka harus ditaruh di satu file. Jadi ya nggak begitu banyak. Tapi kita akan simpen. Kita lihat aja nanti kalau ada waktu. Dan karena kita keluar dari bisnis harus ada waktu. Kita akan lihat Perangko. Oke, dan ada mangkuk perak ini. Paul Revere. Tapi ditulis reproduksi ya. Tapi diproduksi oleh Kirkenstans. Ini berat. Dan beratnya 765 gram. Gimana kamu pikir kendi ini? Perak? Sayang, kendinya pasti mahal. Cakep, tapi ada ukirannya kayak inisial. Harus dibersihin sebelum dijual karena bisa laku kalau dibersihin. Dan kalau dibersihin nilainya bisa lebih tinggi lagi. Kalau itu asli tahu nggak harganya? $15.000. 15? Ya saya pikir minimal 4.000. Tapi reproduksi juga mahal. Satu reproduksi bisa sampai $700-800. Oke, kita coba bersihin. Ada sarung tangan khusus untuk perak dan itu. Oke, dan permukaannya akan benar-benar kayak cermin kinclong. Cakep kan? Ini kendi yang murah tapi masih digosok. Cakep kan? Keren. Oke, buku. Dan kita lihat buku-buku yang satu ini sudah saya buka antara $200 sampai $700 terjualnya. Dan tahunnya ditulis di sini. MDCCXCI. Itu tahunnya. Itu berarti tahun 1791. 1791. Ini buku yang tua banget. Dalam kondisi bagus ini dijual $550. Dan kayak begini, saya pikir itu kayak $350. Yang kecil ini dicetak di kota London. Dan ini nomor ini mengatakan bahwa itu dicetak tahun 1851. Nggak setua yang tadi itu, tapi tetap aja bagus. Dalam kondisi seperti ini, berapa harga yang kamu bisa jual? Ya, saya bisa angka 250. Kita taruh sedikit lebih mahal. Tapi kita udah pasang. Ya, untuk 500 lah. $500. Tahun berapa itu? 1863. Oke, yang ini kondisi begini gimana harganya? Mungkin dijual 300? Ya, ini Alkitab terbesar. Ya, kondisinya kayak begini, bukan 5. Oke. Bagus banget di dalamnya. Tahun 1878. Kualitas banget. Ya, saya ketemu bahkan dijual di Amazon $650. Saya pikir kita jual $350. 300 lah. Oh, ini bagus banget. Kita simpan Alkitab ini hati-hati biar nggak rusak. Ntar kita lihat lagi ada apa lagi. Oke, kita goyangin belnya dan kotoran akan terlepas dari situ. Dan kita nemuin album seperti ini. Ini ada amplop yang sangat tua. 34 juga 34 tahun 34 ya. Tahun 33 tahun 33. Itu tahun 1872 bersama dengan Perangko. Dan perangkonya harus kita periksa. Tahun 1881. Eugene, coba lihat deh. Itu kayak cek. 1865 dengan perangko semuanya. $184. Bayangin, tahun 1869 kalian bisa beli banyak hal. Omong-omong ya, kayak begitu. Itu mahal banget kayaknya. 1866. Omong-omong itu mulai bernilai suatu. 1872 dan surat itu harus diperiksa dengan cermat. Ada yang mahal dijual 60, 120, 390 dan yang langka bahkan $3.500. Jadi harus dilihat lagi. Antara amplop atau apa saya nggak tahu. Perangko 2 sen. Nggak tahu deh. Nah, denger, kita harus lihat semua perangko di bagian akhir. Kita harus periksa ulang semua. Di sini ada album perangko Jepang, Islandia, Yunani. Ya, gimana pun ada beberapa perangko. Ini untuk pertandingan atau apa ya? Ya, ini korek api ya, perak ya. Ini harganya 200, ada yang $1.500, ada yang 1.800. Ya, yang seperti kami punya $300. Bisa 100 atau 200, bisa bernilai $100. Bisa $1.000, kita nggak tahu. Tapi unitnya yang bagus, abad ke-17, 18, 19, banyak barang lama. Umumnya ketika keren, kalian dapat barang antik. Secara keseluruhan, apa nilai uangnya? Kita dapat uang kami kembali dan hitung sekitar 2.000 dalam surplus. Tapi sejauh ini karena mungkin nilainya jauh lebih mahal dari yang kita pikirin. Wow, itu benar, 1.620.
Kalian sadar nggak bagaimana wajan harganya naik? Ini kayak inflasi ya. Dulu nggak ada harganya tapi microwave kecil. Pokoknya kita bersihin semua ini, kita taruh di pelelangan, dan apa yang dijual Eugene akan pasang di Instagram. Inilah unit seperti yang kita dapat. Tolong subscribe dan like. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa semua.